Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Agustinawati. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran. Anak didik Ibu sekalian, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang cerpen. Saya yakin semua pasti sudah sering ya mendengar kata cerpen, bahkan sudah sering membacanya atau juga sudah pernah menulis cerpen. Tapi kalau saya tanya apa itu pengertian cerpen? Ayo, apa pengertiannya? Saya yakin pasti kamu akan menjawab cerpen itu ya cerita pendek. Kurang tepat ya. Karena panjang pendeknya cerita tidak diukur dari jumlah halamannya. Cerpen ini menggunakan 500 sampai 5000 kata dalam tulisannya. Jadi bukan dari halaman ya, tapi dari jumlah kosakata yang digunakannya. Kemudian, cerpen dapat dibaca dalam sekali duduk. Maksudnya apa? Dapat dibaca dalam sekali duduk? Iya, cerpen dapat dibaca habis dalam waktu 10 sampai 30 menit. Kemudian cerpen itu hanya memiliki atau membahas satu konflik atau satu permasalahan. Itulah bedanya cerpen dengan prosa lainnya seperti novel. Nah, contohnya begini ya. Dalam persahabatan ada 3 orang yang berteman. Kalau kita mau buat cerpen, maka konflik yang kita munculkan itu hanya satu, yaitu misalnya kesalahpahaman di antara 3 sahabat ini tadi. Tapi kalau kita mau membuat novel, konfliknya tadi harus banyak. Jadi yang 3 orang ini akan dibuat konfliknya masing-masing. Misalnya si A konflik dengan keluarganya, si B konflik dengan pasangannya, si C konflik dengan kerabatnya. Jadi ceritanya meluas, semakin panjang ceritanya ya. Itulah bedanya cerpen dengan novel. Nah, di sini akan saya ringkaskan bahwa cerpen itu adalah sebuah prosa yang terdiri dari 500 sampai 5000 kata, dapat dibaca habis dalam sekali duduk dalam waktu 10 sampai 30 menit dan hanya membahas satu konflik. Oke, sampai di sini sudah paham semua ya? Sudah bertambah kan informasinya tentang cerpen? Nah, oke, akan saya lanjutkan. Nah, anak didik Ibu sekalian, setiap penulis itu tidak hanya menuliskan ceritanya untuk menghibur pembacanya saja ya, tapi mereka juga menitipkan hal-hal positif atau nilai-nilai kehidupan di dalam ceritanya, supaya cerita tadi itu bisa lebih bermakna, bisa kita ambil hikmahnya ya. Apa saja sih nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen tersebut? Nah, yang pertama ada nilai moral. Apa itu nilai moral? Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan baik buruknya tingkah laku seseorang. Apa contohnya? Contohnya itu ya sombong, baik, suka menolong, iri, dengki dan sebagainya. Itulah nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai moral. Nah, yang kedua ada nilai agama. Nilai agama ini adalah hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu kepercayaan seseorang, agama seseorang dan sebagainya. Kemudian nilai sosial. Nilai sosial ini berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan. Dan yang keempat ada nilai budaya. Nilai budaya ini berkaitan dengan adat istiadat atau budaya yang sedang berkembang atau budaya pada saat tulisan itu dibuat. Oke, itulah nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah cerpen. Dan cerpen ini juga dibangun dari 2 unsur ya anak-anak. Unsur-unsurnya adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini membangun cerpen dari dalam cerita itu sendiri. Apa saja sih unsur intrinsik itu? Oke, yang pertama tema. Ini adalah yang utama ya. Karena tema ini mendasari isi cerita. Dia adalah ide awal terbentuknya sebuah cerita. Kemudian ada alur. Alur ini jalan cerita yang dimulai dari perkenalan, munculnya masalah, masalah memuncak, peredaan masalah, dan penyelesaian. Nah, yang ketiga ada latar. Latar ini berhubungan dengan keterangan waktu, keterangan tempat, dan suasana. Yang keempat ada tokoh. Tokoh ini berhubungan dengan karakter tokohnya ya, protagonis, antagonis, antagonis dan sebagainya. Kemudian ada gaya bahasa. Oke, ini tergantung dengan pengarangnya masing-masing ya. Apakah menggunakan gaya bahasa formal
non formal, daerah atau bahasa asing. Kemudian setelah gaya bahasa ada sudut pandang. Nah, pengarang biasanya ini menggunakan dua sudut pandang ya, dipilih salah satu, bukan keduanya ya, dipilih salah satu. Kalau menggunakan sudut pandang orang pertama, maka pengarang itu menjadi tokoh utama, biasanya tandai dengan kata aku. Jika pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga, maka kata kuncinya dia atau nama orang ya, itu biasanya yang digunakan dalam cerpen. Kemudian ada amanat. Nah, amanat ini adalah hal-hal yang ingin atau pesan-pesan yang ingin disampaikan pengarang lewat tulisannya. Itulah tadi unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen. Kemudian unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari luar cerita itu, tapi tetap mempengaruhi isi cerita. Apa saja? Yang pertama itu latar belakang pengarangnya. Latar belakang pengarang ini atau penulis dipengaruhi oleh riwayat hidup penulis, kondisi psikologisnya, dan aliran sastra sang penulis. Nah, yang kedua ada latar belakang masyarakat. Faktor yang mempengaruhinya adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Dan yang terakhir, nilai yang terkandung dalam cerpen. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen itu ada nilai moral, agama, sosial, dan budaya. Itulah unsur-unsur yang mempengaruhi penulisan sebuah cerpen. Baiklah, sampai di sini penjelasan tentang cerpen. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya.